terutama dengan semua sarana yang kami gunakan untuk beribadah. Kami mohon Kau menguduskan dengan kuasa-Mu. Hadirlah dalam persekutuan kami pagi ini Tuhan. Lebih dari itu kami juga akan sambut berkat perjamuan kudus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, layakkan kami. Bapa, layakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Halo. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa beribadah dalam ibadah raya pada pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak untuk kembali belajar khotbah di bukit yang merupakan seri khotbah di bukit dari pergumulan sejak awal gereja kita. Saya meletakkan dasar pelayanan supaya kita semua sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mengerti, memahami bagaimana kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, masuk pasal 6 ini kita akan menemukan bagaimana sebetulnya kehidupan Kristen itu betul-betul dikritisi oleh Yesus. Ya, hari ini kita belajar bagaimana memberi sedekah. Minggu depan kita belajar bagaimana berdoa yang benar. Bahkan ada doa Bapa kami yang nanti secara berseri, karena cukup panjang saya akan membagi 2 seri. Kemudian bagaimana mengumpulkan harta. Ya, semua itu dikritisi dalam pelayanan Yesus. Nah, pagi ini kita akan fokuskan perhatian kita bagaimana topik yang kita bersama-sama akan pahami dan renungkan bersama-sama, yaitu seri yang ke-20 dari seri khotbah di bukit, hal memberi sedekah. Ya, hal memberi sedekah. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Sebelum kita baca ayatnya, mari kita akan baca tema kita bersama-sama. 1, 2, 3. Hal memberi sedekah. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3 dengan keras. Hal memberi sedekah. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya akan mengajak untuk membaca dari terjemahan yang lain, dari firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Ingat, jangan berbuat baik di hadapan umum dengan tujuan supaya dikagumi orang. Karena dengan demikian kalian akan kehilangan pahala dari Bapa di sorga. Ayat yang kedua, apabila kalian memberi sedekah kepada pengemis, lebih spesifik, janganlah digembar-gemborkan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan dengan tujuan supaya perbuatan amal mereka diperhatikan orang. Dengan sesungguhnya kukatakan bahwa hanya itulah pahala yang mereka terima. Ayat 3 dan 4. Apabila kalian berbuat baik terhadap orang, lakukanlah dengan diam-diam. Tidak boleh ada orang yang tahu. Ya, jangan tangan kiri diberi
memberitahu mengenai apa yang sedang dilakukan oleh tangan kanan. Dengan demikian, kalian akan mendapat pahala dari Bapa kalian di surga yang mengetahui segala rahasia. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semua yang setia membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita akan bahas ayat-ayat tadi, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat sejenak, mereview ulang dari khotbah di Bukit Seri yang ke-19 yang kemarin saya beri judul Kasihilah Musuhmu. Ini adalah seri terakhir dari pasal 5 kitab Injil Matius, ya, maksudnya pasal akhir, bukan seri terakhir, pasal akhir dari kitab Injil Matius tentang ini, kasihilah musuhmu. Kemarin saya memberikan kepada Bapak Ibu semua ada beberapa poin untuk kita perhatikan. Mengasihi musuh itu bukan sekedar perasaan, tapi sebuah keputusan. Jika Kristus mengasihi kita oleh karena perasaan, maka dia tidak akan pernah menjadi korban sempurna di atas kayu salib. Karena dia memutuskan bahwa mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, apapun resikonya dia tanggung, termasuk mati di atas kayu salib. Nah, hendaknya demikian juga kita belajar bahwa kita ketika mengasihi musuh itu bukan sekedar perasaan, tapi adalah sebuah keputusan, tekad, apapun resikonya. Ya. Yang kedua, saya menyampaikan kemarin, mengasihi musuh itu meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sejak ketika dia memulai pelayanan, bahkan sampai di akhir penghujung kematiannya, ketika prajurit mencambuk dia, menusuk dia, memaku dia dan sebagainya. Dia katakan, Bapa, kasihanilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Kemudian saya menyampaikan juga dengan mengapa kita perlu mengasihi musuh. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama adalah supaya kita punya kebahagiaan, ada rasa plong, tidak ada ganjalan satu dengan yang lain, ya. Apalagi kalau yang memusuhi itu adalah orang dekat kita, orang yang ada dalam komunitas kita, orang yang pernah dalam komunitas kita. Kita perlu bereskan supaya ada plong, tidak ada ganjalan, tapi kita akan menikmati kebahagiaan. Dan ketika kita mengasihi musuh kita, alasan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Sebab anak-anak Allah itu berbeda karakter, sikap hidupnya dengan mereka yang ada di dunia. Dan kita perlu tunjukkan, buktikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki sikap hidup yang berbeda dengan dunia. Yang terakhir saya menyampaikan kemarin, mengapa kita harus mengasihi musuh. Yang ketiga, kita perlu menunjukkan bahwa kehidupan kita itu lebih baik dibandingkan apa? Pemungut cukai, ya. Karena teks-teks itu terambil lahir dari kebenaran secara tekstual. Tidak saya dapat dan kemudian saya tafsirkan begitu rupa, tapi memang dapat dari teks yang muncul dari kebenaran Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah mengenai sedekah, mari kita perhatikan. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, pasal 6 kitab Injil Matius ini adalah merupakan kritik bagi kehidupan orang percaya. Nah, kalau itu kritik, maka ketika kita mendengar, kita perlu refleksi. Apakah kehidupan kita itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah? Kalau hari ini memberi sedekah, apakah sedekah yang kita berikan itu sebetulnya sesuai dengan kehendak Allah? Kalau besok ketika kita belajar hal berdoa, apakah berdoa kita itu sesuai dengan kehendak Allah? Kalau hari Minggu yang akan datang kita mengumpulkan harta, apakah ketika kita mengumpulkan harta itu sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Termasuk Matius pasal yang ke-6 itu diakhiri dengan sebuah perikop panjang tentang hal kekhawatiran. Itu merupakan kritik. Dan kalau kita bicara tentang kritik sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh kemudian a priori, tapi kita perlu tanggapi dengan positif, sehingga kita punya landasan yang benar dalam mengenal Kristus. Karena kita tiap hari boleh merefleksi semua kebenaran yang kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedekah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mengambil definisi ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
merupakan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Perhatikan baik-baik, ada dua, kepada fakir miskin dan kepada mereka yang berhak, kepada mereka yang berhak menerima. Tapi di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah. Ini karena konteks mayoritas, maka muncul kamus besar seperti itu. Ada kata zakat, kita nggak mengenal itu, tapi kita bisa mengambil itu karena zakat itu adalah kewajiban bagi mereka 2,5%. Ya, saya mencari tahu dari sumber yang lain, mengapa kok ada zakat yang harus wajib gitu. Ternyata mereka punya keyakinan itu memangkas, itu membersihkan penghasil mereka, gitu katanya. Bahkan ada yang mengatakan begini, ketika kita bisa membantu mereka yang sebetulnya fakir miskin, janda, ya, kalau jandanya kaya, ya kita mungkin tidak perlu bantu, gitu. Mereka tidak pernah bantu, tapi janda miskin tidak terawat, tidak termasuk zakat kita. Di luar itu, ya, sesuai dengan kemampuan pemberi, kemampuan kita, atau berderma. Itu arti sedekah. Nah, di dalam Alkitab, memberi sedekah sebetulnya sebagai orang percaya itu merupakan kewajiban bagi kita. Merupakan kewajiban bagi kita. Nah, mari kita cari tahu lebih dalam apa itu sedekah. Sekalipun itu kewajiban, tapi sedekah bukan persembahan, bukan juga persepuluhan. Karena ketika kita memberikan persembahan dan kita menganggap itu sedekah, maka yang kita berikan adalah sedekah semampu kita, dalam pengertian pawehi orang bilang, gitu ya, mengerti maksud saya. Tapi persembahan itu, coba perhatikan baik-baik, janda miskin dan orang kaya. Mengapa Tuhan mengatakan dari semua orang yang ada dalam ibadah ini, janda inilah yang paling besar memberikan persembahannya, padahal hanya 2 peser. 2 peser itu uang yang paling kecil, 1 peser itu paling kecil dari budaya Yahudi waktu itu. Tapi ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan. Kalau janda miskin itu dibeli kotak karena di kota. Tapi orang persembahan itu cuma ketebuk gitu, karena kandel gitu. Kopnya karena banyak gitu. Tapi mengapa Tuhan mengatakan begitu? Kalau sedekah hanya diumpamakan sebagai persembahan, itu bukan. Maka itu akan dari sebuah pengertian. Jadi sedekah bukan persembahan, atau apalagi persepuluhan. Kembali lagi kepada janda miskin ini. Janda miskin ini hanya 2 peser. Tapi Tuhan mengatakan janda inilah memberi yang terbanyak. Mengapa? Karena all out, semua. Habis ini makan apa janda ini nggak tahu. Tapi orang kaya ini masih ada deposito, masih ada macam-macam dan sebagainya. Sehingga Yesus mengatakan janda ini 2 peser paling banyak. Padahal itu bagian dari jumlah sedekah yang kadangkala. Yang menjadi persoalan adalah kalau ada anak-anak Tuhan memberi persembahan dan kita melakukannya sebagai sebuah sedekah, tidak masuk jumlah, tapi ketika kita memberikan dengan hati, memberikan dengan cinta, saya meyakini tidak ada sesuatu yang sia-sia yang sedang kita tahu. Saya mohon izin nanti di akhir khotbah saya akan sedikit kesaksian dari keluarga Mbak Slamet, ya, Bu, Ibu jangan ngantuk dong, Bu. Saya mohon izin nanti akan memberi contoh bagian real yang saya dapat dan saya ketahui tentang ini, ya. Kita akan lanjut dulu. Nanti kalau diingatkan kapan Pak Ian cerita gitu, karena seringkali kalau udah lewat lupa. Oke, mohon izin ya Mbak, mohon izin ya. Oke ya, oh boleh enggak Pak? Ya. Ya kalau dari izin kita ceritakan. Oke, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayat 1 kan mengatakan begini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Ingat jangan berbuat baik di hadapan umum, katanya. Di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, penekanan dari kalimat ini sebetulnya ada 2 hal yang sama yang saya tulis. Jangan
melakukan perbuatan baik untuk pamer, atau jangan melakukan perbuatan baik untuk dikagumi, bahkan supaya dapat dilihat. Tentang apa? Kewajiban agama. Kewajiban agama dalam teks aslinya itu adalah righteousness, atau sebuah kebenaran. Kalau kebenaran, kebaikan, melakukan hal yang baik, semua kalau tujuan dan motivasinya supaya orang kagum dengan kita, maka itu yang menjadi kritik Yesus bagi kekristenan pada waktu itu. Ya, tidak boleh. Ya, supaya dapat dilihat. Dalam teks Yunaninya itu dikatakan theatenai. Mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Theatenai. Theatenai itu memiliki pengertian to be seen, untuk dilihat. Nah, dari kata theatena itu muncul kata teater. Ya, kata teater itu muncul dari ini. Berasal dari kata Yunani theatena, bukan ada i-nya. I-nya itu tambahan dari kelengkapan teks Yunani gitu ya. Jadi kalau itu adalah kata teater muncul dari kata theatena, maka sebetulnya kita perlu waspadai. Kita nggak boleh menjadikan dunia kita sebuah teater, tempat pertunjukan untuk memamerkan semua kebaikan kita supaya dikagumi oleh orang lain. Kebaikan kita tidak perlu, kata Tuhan. Nah, mengapa demikian? Mengapa? Kalau kita perhatikan, ketika kita baca ayat 1 tadi, kamu tidak beroleh upah. Mengapa? Karena ketika seseorang sedang menunjukkan dengan motivasi pamer dan dikagumi orang, dia sebetulnya sedang mendapatkan upah yang ada di dunia ini. Maka sebetulnya kalau dunia modern sekarang ini dengan semua hal yang bisa dibuat dan menghasilkan uang, padahal itu hanya ngomong jadi YouTuber, ya jangan kasih uang. Oh iya loh, ngomongnya itu, coba Bapak Ibu kalau menjadi follower YouTuber yang gena itu apa sih? Gitu loh, gak ada manfaatnya. Tapi followernya banyak dan menghasilkan uang gitu ya. Berbeda dengan teman kita satu ini sudah berusaha banget, tapi kok baru belum mencapai 1000 gitu ya. Saya berharap teman-teman di RBC supaya menjadi subscriber dari jemaat RBC. Saya kaget karena kemarin 2 minggu yang lalu masih 48. Kemarin saya lihat ada 55 orang. Jadi mungkin Jason belum subscribe, mungkin juga tidak pernah buka YouTube gitu ya. Ayo, ya. Mengapa? Karena kan kita tidak akan mendapatkan upah dari surga, dari Bapa. Karena tujuannya kalau kita pamer, tujuannya kan mendapatkan upah. Tapi di akhir atau ayat 2 tadi mengatakan kamu sudah dapatkan upah. Apa upahnya di dunia ini? Pujian orang. Sementara nanti di surga jangan harap upah kita akan mendapatkan, karena Tuhan mengkritik itu. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, upah atau pahala dari Bapa di surga, sebetulnya itu adalah penghargaan. Penghargaan tertinggi ketika kita masuk dalam rumah Bapa. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Kata itu kemudian kita muncul dalam Firdaus. Perhatikan, saya bandingkan dengan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya, semua kenikmatan, semua yang dimilikinya telah diperoleh ketika di dunia ini. Mau makan apa saja bisa, mau rekreasi di mana bisa, mau pakai baju apa saja bisa. Karena apa? Ada uang. Tapi Lazarus yang miskin tidak demikian. Jangankan untuk beli pakaian, jangankan untuk rekreasi, untuk makan saja dia nggak bisa. Bahkan ketika berada di pintu si kaya ini, dia nggak sebenarnya minta, tapi dia pengen untuk mengambil remah-remah yang jatuh. Itu aja udah layak karena diberikan anjingnya pada orang kaya ini. Nggak bisa makan. Dia belum mendapatkan upah. Tapi ketika 2 orang ini mati, ada satu perbedaan yang signifikan. Lazarus berada di Firdaus, di pangkuan Bapak Abraham.
menikmati reward, menikmati upah, menikmati pahala itu. Tetapi orang kaya ini gak mendapatkan upah. Karena apa? Upah yang didapat di dunia ini telah dihabiskan. Bahkan dia tidak suka, bahkan dia memberi sedekah kepada Lazarus miskin ini. Akibatnya apa? Dia berteriak ketika dia berada di Hades, di tempat yang menyengsarakan dia. Bapak Abraham, aku di sini kepanasan. Tunjukkan jari bapak atau jarinya Lazarus itu ke air, masukkan ke lidah saya. Gak bisa, ada jarak. Kalau begitu, coba kasih tahu. Saudaraku yang hidup di sana masih ada yang hidup, kasih tahu. Percuma kalau mereka tidak mendengar kesaksian para nabi. Gak akan, bahkan sekalipun ada orang bangkit dari kematian, gak akan percaya. Kalau mereka gak percaya kesaksian para nabi dan firman Tuhan. Jadi dari dua pemahaman ini tentang orang kaya dan Lazarus, mari kita cermati baik-baik. Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk motivasi supaya viral, pamer, kita mendapatkan upah di dunia ini, hati-hati. Karena seringkali dari dipahami, kita habiskan, kita dipuji banyak orang, wah senang, tapi di kehidupan yang akan datang, kita tidak akan mendapatkan upah. Ada beberapa hal yang kita akan dengarkan bersama-sama. Poinnya adalah bagaimana memberi sedekah yang benar. Ya, bagaimana memberi sedekah yang benar. Yang pertama, tidak boleh apa? Mencanangkan. Tidak boleh mencanangkan. Pak ya, kalau memberikan kode dalam arti persembahan atau persepuluhan, boleh nggak? Berbeda dengan persembahan atau persepuluhan. Ingat, ini sedekah. Sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Sedekah itu bisa merupakan harta, keuangan, tapi bisa barang, bisa apa saja. Untuk siapa? Fakir miskin dan orang yang berhak menerimanya. Kalau saya mau sedekah dengan Pak Kris, karena Pak Kris berhak menerimanya, saya nggak akan pikirkan kebutuhan apa yang dia punya. Walaupun Pak Kris ini suka pisang goreng, mungkin saya akan bawa pisang goreng. Karena dia perlu, dia nggak perlu itu, tapi dia perlu itu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang permasalahan adalah bukan mencanangkan karena persoalan enggak, tapi perbuatan baik yang adalah sedekah yang tidak perlu dicanangkan. Jelas ayatnya, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Bahkan di ayat pertama tadi, kewajiban agamamu, tidak boleh seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan New International Version dan juga dari terjemahan Alkitab Standard Bible yang saya coba kutip, ada beberapa dikatakan, do not sound a trumpet before you. Janganlah membunyikan atau mencanangkan atau membunyikan trompet. Ada sedikit perbedaan. Jangan membunyikan trompet di depanmu. Do not sound a trumpet before you. Dalam NIV, do not announce it with trumpets. Trumpet itu tambah S, ada beberapa. Jangan mengumumkan dengan trompet. Ternyata kalimat mencanangkan itu, mengapa gak boleh? Karena terjemahan dari Alkitab yang lain disiarkan seperti meniup trompet, dan semua orang dengar. Jadi kalau saya tiup trompet di sini, bukan hanya untuk orang di ruangan sini, di luar sana pun akan tahu apa yang saya lakukan. Nah, sebetulnya memberi sedekah ketika mencanangkan itu sama dengan kita berteriak di depan semua orang, sama halnya seperti membunyikan trompet. Dalam terjemahan firman Allah yang itu tadi dikatakan, dengan apa? Janganlah digembar-gemborkan.
Hari ini kita ngomong dengan si A, hari ini kita ngomong di si B, hari ini kita ngomong tetangga kita. Aku tadi melakukan yang baik loh kepada tetanggaku, ya sini. Nah, sebetulnya tidak usah dicanangkan dalam arti seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan hari-hari ini menjadi sebuah tabrakan, saya katakan tadi, karena di dunia IT sekarang ini justru hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dicanangkan itu dicanangkan, sehingga bukan hanya komunitas, seluruh dunia tahu. Padahal yang dicanangkan itu adalah hal-hal yang nggak membangun, hal-hal yang sebetulnya merusak. Iya, kalau kita menjadi subscriber yang sebetulnya bukan hal yang membangun, itu akan tahu bagaimana konten-konten yang sebetulnya tidak berguna atau tidak. Ya, karena saya tahu beberapa teman kita yang ada di sini adalah salah satu followernya Rian, karena dia suka mancing. Saya suka karena hobinya mancing begitu. Tapi berbeda. Tapi kalau di sini ada sesuatu dicanangkan supaya aku mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan. Tidak salah. Maka saya katakan ini bertabrakan. Tapi dalam hal memberi sedekah, kalau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, do not sound a trumpet before you. Janganlah membunyikan trompet di depanmu, di depan semua orang. Ketika kita mencanangkan sama dengan membunyikan trompet di depan semua orang, digembar-gemborkan. Mengapa demikian? Tindakan mencanangkan kata Yesus itu disebut sebagai tindakan orang munafik. Kata munafik dalam teks Yunaninya itu adalah hipokritai. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Hipokritai. Hipokritai, hipokrit ya, bahasa dasar, kalimat dasarnya memiliki pengertian adalah seorang aktor atau pemain sandiwara. Saya nggak hafal teks, coba minta nada C, Mbak Mena. Tak berapa? Itu C. Dunia ini panggung sandiwara. Ada yang tahu? Cerita. Pak Iman hafal? Coba Pak, nanya Pak. Saya nggak hafal. Terus kalimat terakhir ini dikatakan, mengapa kita, coba Pak Benny, supaya ada nadanya. Mengapa kita bersandiwara? Akhirnya kan begitu. Mengapa kita bersandiwara? Ada banyak peran yang kita mainkan di dunia ini. Ada yang bikin orang terbahak-bahak. Ada orang yang membuat sampai menangis terseduh-seduh. Kata munafik itu seperti itu. Anda ketika melihat ke depan, ketika mendapatkan sebuah tontonan khotbah karena Anda anak Tuhan, jangan keburu mengatakan wah pendeta itu hebat, rapi. Karena apa? Sebetulnya panggung ini tepat untuk bersandiwara. Makanya perlu tahu siapa yang khotbah di sini. Ke depan, kalau pengurus izinkan, siapapun pengkhotbah di sini harus tahu profilnya. Yes, profilnya yang paling signifikan adalah yang pertama, dia harus lulusan teologi. Kalau lulusan teologi yang abal-abal, membahayakan. Serius ya, dunia ini panggung sandiwara. Ada banyak peran, dan Tuhan kritik itu. Orang yang mencanangkan ketika memberikan sedekah itu seperti aktor, seperti pemain sandiwara. Ya, Cikirsa itu seorang aktris loh. Oh iya, dia totalitas dengan keuangan yang dimilikinya untuk hobinya. Sekarang sih enggak, karena sudah menikah sama Efra. Ya, iya, saya tahu. Untuk apa? Totalitas, padahal dia tuh orang. Saya tanya kok pinter ya artis acting begitu. Padahal actingnya itu kadang-kala salah, diedit lagi gitu.
Makanya ketika saya jadi peran Pak Ben di novel dia, saya mau. Ya, saya mau karena memang peran yang saya perankan itu seorang pendeta. Ya, Pak Ben ketemu dengan Sakura konsultasi, ya Pak Ben itu adalah pendeta gitu. Dan itu yang terjadi. Sandiwara supaya menyenangkan banyak orang, ditonton banyak orang. Kelihatannya menolong, tetapi tujuan mereka adalah supaya mereka dipuji orang. Itu artis. Artis itu kalau mendapatkan aplaus, tepuk tangan dengan kencang, dia akan senang banget. Iya. Dan jelas ini merupakan suatu sandiwara. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Apa yang didapat oleh orang yang memberi sedekah dengan mencanangkan atau memotivasi pamer? Yang didapat adalah dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Sesungguhnya mereka telah mendapatkan upahnya dari kata apekosin atau apeko yang merupakan istilah perdagangan. Jadi sudah tidak lagi DP, ada down payment, tapi dibayar lunas. Istilah perdagangan itu. Jadi nggak akan mendapatkan bayaran lagi, atau nggak mendapatkan upah lagi, nggak mendapatkan reward lagi, nggak mendapatkan upah lagi. Dalam terjemahan NASB, ya, New Alkitab Standard Bible dikatakan they have their reward in full. Mereka mendapatkan pahala mereka sepenuhnya. Di mana? Di dunia ini. Siapa yang muji? Mereka yang bertepuk tangan ketika kita mencanangkan sedekah yang kita berikan. Jadi pujian manusia mereka mendapatkan, tapi upah pahala yang sepenuhnya yang datang dari Bapa tidak akan pernah didapat. Jadi perlu hati-hati untuk ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang berhak menerima, bahkan itu disebut sedekah kepada fakir miskin, kita perlu hati-hati. Ya. Lalu bagaimana kalau kegiatan sosial Pak? Kita kumpulkan banyak dana, kita barang sebagainya. Itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Yang nanti kalau pamer yang jadi bulan-bulanan atau yang jadi cemoohan adalah pimpinannya atau paling tidak pengurusnya. Oh Pak Yeri jemaat LBC gitu ya. Makanya kalau ada orang ditanya, kamu kalau ikut siapa? Jangan ikut Pak Yeri. Ikut LBC. Ya, LBC saja ya. Karena Yeri is nothing ya. Ya, kembali kepada ini. Pujian manusia didapat, tapi pahala di surga nggak dapat ketika apa? Ketika kita berusaha menjalankannya. Jadi yang benar kita perlu yang kedua ini. Jangan sampai tangan kiri mengetahui apa yang diperbuat tangan kanan. Mari kita baca ayatnya lebih dahulu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu yang diperbuat tangan kananmu. Apabila kalian berbuat baik terhadap orang dalam firman Allah yang hidup, lakukanlah dengan diam-diam. Jangan tangan kiri diberitahu mengenai apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kata ini dapat diartikan bahwa terhadap orang yang paling dekat pun kita nggak perlu pamer. Kepada istri, suami, anak, teman komunitas pun demikian. Mengapa Yesus memakai istilah tangan kiri yang adalah anggota tubuh kita sendiri? Ini menunjukkan bahwa sebetulnya bukan saja terhadap orang dekat tidak boleh pamer, tapi terhadap diri kita sendiri pun tidak boleh. Tangan kanan berbuat, tangan kanan ngandani. Tadi aku sudah begini. Ini satu anggota. Itu artinya bukan hanya orang dekat, tubuh diri kita sendiri sebetulnya nggak berhak untuk pamer. Tahu, tapi paling tidak ya tahu kan karena kita melakukannya. Tapi penekanannya ayat ini bukan hanya mencanangkan untuk pamer dan motivasinya, tapi orang dekat, bahkan diri kita sendiri sebetulnya tidak boleh tahu.
Saya mengutip dari ada dua penulis, yang pertama adalah John Stott yang mengatakan begini, pemberian Kristen harus ditandai dengan pengorbanan diri sendiri dan melupakan diri sendiri, bukan dengan pemberian selamat kepada diri sendiri. Artinya memuji diri sendiri pun tidak boleh. John Calvin yang mengatakan begini, dengan ungkapan ini ia memaksudkan bahwa kita harus puas ketika kita melakukan secara tersembunyi, ketika kita tangan kanan melakukan, tangan kiri tidak boleh tahu. Ini adalah ungkapan yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa kita harus puas dengan bahwa hanya Allah satu-satunya saksi. Amin. Hanya Allah, bukan orang lain. Walaupun kadang-kala kita butuh saksi untuk hal-hal tertentu, iya. Tapi ketika untuk melakukan dalam memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada orang yang berhak menerima, tidak boleh dicanangkan, dan tangan kiri tidak boleh, tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan, atau sebaliknya, orang terdekat bahkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang sebetulnya menjadi saksi satu-satunya apa yang kita lakukan. Itu maksud Tuhan Yesus. Yang ketiga, lakukanlah dengan tersembunyi. Kalau dilakukan tersembunyi, apa maksudnya? Dikatakan ya, ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan apa? Tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Apa artinya? Artinya yang tersembunyi itu tidak diketahui oleh orang lain, tidak pamer, tidak diumumkan, tetapi dengan sebuah motivasi sejati. Mengapa kita perlu melakukan dengan tersembunyi? Karena ayat ini jelas mengatakan bahwa kita akan mendapatkan upah. Bapa kita yang melihatnya tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Minggu depan kita akan tahu bagaimana cara berdoa. Berdoa dalam teks nanti ayat yang kelima, 6 dan 7. Kita masuk kamar, berdoa, menyampaikan keluhan hati kita supaya orang lain gak tahu ya. Tapi ada satu orang anak yang berdoanya dengan keras, Tuhan Yesus, saya perlu mainan ini Tuhan. Tuhan, ya kalau dia berdoa jadi ingatkan, nak, kalau berdoa jangan keras-keras, bapak kita tidak tuli katanya. Iya, bapak saya tidak tuli tapi nenek saya tuli. Seringkali kan begitu. Yang berharap Tuhan menjawab doa kita lewat nenek kita. Membalaskan kepadamu. Nah, mengapa? Hal inilah yang perlu kita perhatikan. Kita akan mendapatkan reward, kita mendapatkan upah atau pahala dari Allah yang bisa diberikan, yang berarti surga. Tetapi bukan hanya itu, sebuah kepuasan, kelegaan, damai sejahtera, sukacita dan kesehatan yang melebihi dari semua yang sebetulnya kita nggak pernah pikirkan hal itu ketika kita melakukannya dengan baik. Kita nggak umumkan, kita nggak canangkan dengan baik kepada orang supaya orang lain tahu. Kristen sejati memberikan sedekah bukan karena pahala. Sebelum saya baca ayat terakhir dari ayat ini, saya akan kembali kepada cerita yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau sedekah itu sama dengan persembahan, sebetulnya kita menjadi sebuah koreksi. Saya katakan bahwa sedekah itu berbeda dengan persembahan dan persepuluhan. Karena persepuluhan itu kewajiban. Dan saya tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Bu Slamet khususnya adalah sedang melakukan apa yang sebetulnya Allah kehendaki. Sampai hari ini saya sebetulnya gregetan kalau ada orang yang hutang gak bayar terhadap dia, tapi ben mas ben gak apa-apa, biarin saja. Oh iya,
Padahal di sana mereka itu jahat banget, ngomongnya orang enak, gitu. Tapi beda pokok gitu. Tapi saya melihat, Bapak Ibu, saya menjadi saksi karena dari sejak saya muda sebelum menikah, saya menjadi saksi bagaimana perjalanan kehidupan Pak Slamet dan almarhum dan Ibu. Ya, kalau Tuhan berkati sampai dengan hari ini, karena memang keluarga ini betul-betul welcome dengan semua orang, terlebih pada hamba Tuhan. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat sekalipun. Nah bayangkan, Mbah, rumahmu tak bangun ya, ini ada kusen, minta uangnya. Ternyata kusennya itu fiktif, nggak ada. Uangnya di mana? Sampai hari ini, sampai orangnya mati, nggak ketemu gitu. Nggak balik uangnya. Uangnya di mana? Nggak tahu. Tapi hari ini saya melihat kemurahan Tuhan dinyatakan bukan saja kesehatan, tapi anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Karena nggak lagi memikirkan padahal yang melakukan itu adalah orang jahat. Yes. Tapi kebaikan hatinya itu sebetulnya bentuk bagaimana dia memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan tidak sedikit loh Bapak Ibu, tidak sedikit. Kalau saya mungkin akan tak kejar. Ya Pak ya, nah udah kejar. Karena nggak ada maksud apa sih ya. Tapi itu yang jelas. Tapi Kristen sejati memberi sedekah bukan karena mendapatkan upah, pahala. Pahala itu dapat karena di awal tadi saya membacakan ayat ini. Dalam sebuah penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada malaikat yang datang kepada Cornelius. Cornelius itu kepala perwira di Kaisarea. Dia suka memberi sedekah kepada orang Yahudi, kepada orang miskin, dan dia suka berdoa. Dan ternyata Tuhan mendengar. Yang menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Dalam terjemahan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau mau? Ya, dalam terjemahan yang lain, jawab malaikat itu, semua doamu, semua sedekahmu, itu bicara tentang apa? Ibadah. Telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kalimat perhatikan, mengingat engkau. Kalau Tuhan mengingat kita, nggak melupakan kita, itu yang istimewa. Dengan apa? Bukan berarti Allah disokong dengan perbuatan baik kita, doa-doa kita, enggak sama sekali. Cornelius melakukan itu untuk orang Yahudi dan orang fakir miskin. Mereka nggak melakukan. Kalau Cornelius nggak melakukan supaya mendapatkan reward dari Tuhan, enggak. Tapi ternyata sedekah dan doa yang bagian merupakan ibadah itu diingat oleh Bapa di surga. Kalau pengorbanan Tuhan kita di atas kayu salib itu sedekah, maka tidak akan pernah ada orang Kristen yang berkata selamat karena percaya. Gak pernah. Karena pengorbanannya palsu, gak sungguh-sungguh. Tapi karena dia cinta, bukannya sedekah, tapi persembahan. Sehingga salib Kristus adalah bukti bahwa pengorbanan yang luar biasa yang perlu kita contoh dan perlu kita teladani. Saya selalu menyampaikan, terutama hari-hari ini kan diperhadapkan kepada pembangunan. Almarhum Pak Slamet wis ndang didadekke gereja ini, Mas. Saya menyampaikan kepada calon pemborong anaknya, Mas, pesannya Bapak ini loh, tolong didengar ya. Tapi nanti ke depan panitia tentunya perlu bicara banyak supaya kita betul-betul menyelesaikan dengan baik. Kita akan libatkan semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulannya memberi sedekah itu adalah kewajiban. Bukan hanya kewajiban agama, tapi hidup kekristenan kita yang perlu kita hidupi. Caranya bagaimana? Jangan sampai karena motivasi yang salah pamer mencanangkannya. Dan jangan sampai tangan kiri tahu yang diperbuat oleh tangan kanan dan lakukanlah tersembunyi. Nah, kita akan mendapatkan reward sama-sama. Mintalah begini. Karena salibmu
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu berdoalah baik-baik. Jika Tuhan yang mengasihi kita, apa yang dilakukan itu adalah hanya sebagai sebuah sedekah, maka di muka bumi tidak ada orang yang selamat. Tapi salib itu adalah bukti dia memberikan totalitas. Dan dunia tahu supaya dunia diselamatkan. Kalau Bapa kita, Tuhan kita memberikan totalitas, mari kita belajar memberikan hati, waktu, pemikiran, semua yang kita jalani dalam kehidupan kita selalu berorientasi memuliakan Tuhan. Karena sejatinya sedekah adalah ketika kita gak mencanangkan. Sejatinya sedekah adalah ketika tangan kiri dan tangan kita gak tahu, orang yang terdekat gak tahu. Bahkan kita akan mendapatkan reward, upah itu ketika kita melakukannya dengan tersembunyi. Mari saya undang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan diri dan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Kuasa-Mu sanggup Bapak di surga, terima kasih